Coba bayangin deh, kalau kota Anda kena banjir besar, kira-kira butuh berapa lama buat pulih lagi seperti semula? Seminggu? Sebulan? Atau jangan-jangan setahunan? Nah, ini nih pertanyaan utamanya yang mau kita bahas bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas soal ketangguhan perkotaan berdasarkan panduan dari Bank Dunia buat melihat gimana sih caranya membangun kota yang nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa makin maju. Oke, pertama-tama kita harus jujur dulu nih sama keadaan. Kota-kota kita, ya tempat kita tinggal dan bekerja ini, sebenarnya lagi ada di titik yang sangat kritis. Mereka menghadapi berbagai risiko yang tumpang tindih dan belum pernah kita lihat sebelumnya. Coba deh lihat gambar ini. Inilah potret nyata betapa rentannya kota-kota kita. Pertumbuhannya kan cepat banget ya. Pertanyaan mendasarnya jadi, tempat yang kita sebut rumah ini sebetulnya aman nggak sih? Apa kota kita ini benar-benar dirancang untuk melindungi warganya? Nah, angka yang satu ini benar-benar menunjukkan betapa gentingnya situasi. Diperkirakan, pada tahun 2050 nanti, 80% populasi dunia itu bakal tinggal di perkotaan. Coba bayangkan, artinya mayoritas kehidupan, aset, dan masa depan kita semua itu ngumpul di satu tempat yang punya potensi besar kena guncangan. Masalahnya bukan cuma soal pertumbuhan yang pesat, tapi ketika ini digabung sama urbanisasi yang serampangan, pembangunan di daerah bahaya kayak pesisir, pemukiman yang seadanya, dan rusaknya alam, wah kita ini seperti sedang menciptakan badai yang sempurna. Dan yang bikin makin parah, ada perubahan iklim yang jadi kayak bensin disiram ke api. Oke, kita udah lihat masalahnya kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang serunya, yaitu sebuah revolusi dalam cara kita berpikir. Kita nggak lagi cuma ngomongin gimana cara mencegah bencana, tapi gimana cara membangun kemampuan untuk pulih dengan cepat dan bahkan jadi lebih baik lagi setelahnya. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya kita bergeser dari yang tadinya cuma sekedar selamat dari bencana, menjadi benar-benar berkembang walau ada tantangan? Jawabannya ada di satu kata, ketangguhan. Yuk kita coba bedah definisinya. Jadi, ketangguhan atau resiliensi itu bukan cuma soal jadi kuat, tapi juga soal jadi fleksibel. Anggap aja kayak sistem imun tubuh kita. Tujuannya bukan supaya nggak pernah sakit sama sekali, tapi supaya kita bisa cepat sembuh kalau sakit. Nah, itulah kemampuan untuk menyerap guncangan dan bangkit lagi tanpa kehilangan fungsi-fungsi penting. Jadi ini benar-benar mengubah cara pandang kita secara total. Lupakan deh tembok beton kaku yang bisa langsung hancur kalau dihantam kekuatan besar. Coba bayangkan sebatang bambu. Dia melentur pas kena angin kencang, tapi setelah itu dia tegak lagi. Nah, itulah inti dari ketangguhan perkotaan. Terus, gimana cara kita menerapkan konsep keren ini jadi sebuah cetak biru yang praktis buat kota-kota kita? Apa aja sih prinsip-prinsip utamanya? Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, itu cara pikir lama yang terobsesi sama efisiensi, kayak jalan buntu yang kalau ada masalah langsung lumpuh. Sebaliknya, di kanan, pemikiran ketangguhan itu menerapkan redundansi, kayak akar pohon yang punya banyak jalur. Pemikiran lama sosokan bisa nebak masa depan, sementara ketangguhan itu justru siap dengan berbagai skenario ketidakpastian. Dan yang paling penting, kita berhenti melawan alam dan mulai bekerja sama dengannya. Jadi mulainya dari mana? Ada 3 langkah kunci. Pertama, pahami risikonya pakai data yang akurat, ya kan? Kita nggak bisa mengelola sesuatu yang nggak kita ukur. Kedua, rancang semuanya dengan fleksibel, ciptakan solusi yang tanpa penyesalan, yang bakal tetap berguna apapun yang terjadi di masa depan. Ketiga, dan ini penting banget, libatkan alam dalam perencanaan kita. Dan ini nih ilustrasi transformasinya. Di satu sisi kita lihat pemukiman yang kumuh, rentan, dan rawan bahaya. Di sisi lain, sebuah visi kota yang menyatu dengan alam, dirancang untuk keamanan dan kesejahteraan. Nah, inilah tujuan akhirnya. Oke, jadi kalau di kehidupan sehari-hari kayak apa sih bentuknya? Mari kita lihat sistem-sistem yang jadi andalan kita setiap hari. Penting banget buat kita ingat ya, ketangguhan itu bukan cuma soal bangunan atau jalanan. Ini adalah pendekatan yang menyeluruh. Ini menyangkut cara masyarakat kita terhubung, cara ekonomi kita beradaptasi, dan seberapa kuat institusi kita. Semuanya itu saling berkaitan. Ambil contoh transportasi deh. Ini kan ibaratnya jantung peredaran darah sebuah kota. Coba bayangin kalau satu-satunya jembatan utama di kota ambruk. Apa yang terjadi? Ketangguhan itu artinya kita merancang jaringan jalan dan rel yang punya banyak rute alternatif, jembatan yang tahan guncangan, dan sistem yang bisa pulih cepat kalau ada gangguan. Atau coba lihat air dan ekosistem. Daripada kita cuma bangun tembok laut dari beton yang mahal dan kaku, kita bisa loh memulihkan hutan bakau. Hutan bakau itu ibarat perisai alami yang luar biasa. Bisa melindungi pantai dari badai dengan biaya yang jauh lebih murah, dan sekaligus ngasih banyak manfaat ekologis lainnya. Ini solusi yang cerdas kan? Dan mungkin yang paling penting dari semuanya adalah ketangguhan sosial.
Bencana itu seringkali dampaknya paling parah buat masyarakat miskin dan terpinggirkan. Membangun ketangguhan itu artinya memastikan sistem peringatan dini, tempat pengungsian, dan bantuan pemulihan itu bisa sampai ke semua orang, terutama mereka yang paling butuh. Tidak ada yang boleh tertinggal. Jadi, intinya apa? Ini bukan cuma soal strategi bertahan hidup loh. Ini justru sebuah kesempatan emas buat membangun kota yang lebih baik, lebih pintar, dan lebih adil. Kutipan dari sumbernya ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pertumbuhan kota yang pesat itu bukan kutukan, tapi justru kanvas kosong. Kita punya kesempatan emas untuk membangun ketangguhan sejak dari awal, bukan sebagai perbaikan yang mahal dan susah di kemudian hari. Pada akhirnya ya ini tujuannya. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi sebuah perjalanan yang gak ada habisnya. Setiap keputusan perencanaan, setiap investasi infrastruktur adalah kesempatan untuk membuat kota kita jadi sedikit lebih aman, lebih adil, dan lebih sejahtera untuk generasi yang akan datang. Inilah warisan yang kita tinggalkan. Nah, sekarang saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Coba pikirkan tentang tempat tinggal Anda. Apa saja risikonya, dan bagaimana komunitas Anda bisa mulai membangun masa depan yang lebih tangguh, karena masa depan kota kita semua ada di tangan kita.